Episode kali ini merupakan episode lanjutan dari episode sebelumnya yang membahas mengenai acceptance sampling, dan episode kali ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari acceptance sampling. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari acceptance sampling. Jika dibandingkan dengan 100% inspeksi, maka acceptance sampling memiliki keunggulan sebagai berikut. Lebih murah, lebih sedikit handling, sehingga kerusakan yang bisa diminimasi. Kemudian dapat melakukan untuk uji rusak. Lebih sedikit personel yang di-assign untuk melakukan inspeksi. Kemudian karena barangnya lebih sedikit, maka lebih sedikit juga error inspeksi yang mungkin terjadi. Selain itu, penolakan satu lot dapat mendorong supplier untuk meningkatkan kualitasnya. Ini efek psikologis. Kalau kita sebagai supplier ditolak satu lot kan sakit hati ya, Yalah, gimana lah perasaannya satu lot ditolak gitu. Nah, ini mudah-mudahan sakit hatinya ini bisa memotivasi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, itu adalah keunggulannya, dan berikut adalah kekurangan dari acceptance sampling dibandingkan 100% inspeksi. Yang pertama, kita punya risiko untuk menerima yang buruk. Di sisi lain, kita juga punya risiko untuk menolak yang baik. Nah, kedua risiko tersebut dibahas dalam statistika dengan istilah risiko alfa dan beta yang bisa dicek di video di atas ini, linknya ya, terkait dengan risiko alfa dan risiko beta. Nah, selanjutnya kita punya informasi yang terbatas terkait proses produksi, karena memang kita melakukan sampling, tidak melakukan inspeksi 100%, sehingga informasinya terbatas. Yang keempat, kita membutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar tidak terjadi bias. Misalnya, sampling harus diambil secara random, dan nanti ada teknik-teknik menentukan jumlah sampel dan menentukan kriteria penerimaan. Nah, terkait dengan perencanaan dari acceptance sampling, itu yang akan menjadi fokus bahasan kita pada episode-episode selanjutnya. Namun secara umum, perencanaan acceptance sampling itu bisa dibagi sebagai berikut. Kita bagi berdasarkan input datanya, berdasarkan jenis input datanya, di mana jenis yang pertama itu ada jenis data atribut yang terdiri dari nominal ordinal, dan jenis kedua itu jenis data variabel yang terdiri dari interval dan rasio. Nah, jika lupa apa itu nominal, ordinal, interval, rasio, bisa coba di googling atau mungkin nanti ada link videonya di atas. NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini menurut pembuat video sendiri, bahwa atribut itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah kita hitung secara manual, atau kita menggunakan rencana standar atau baku yang sudah ada. Sama juga dengan variabel, kita bisa menghitung sendiri dan kita bisa gunakan standar yang sudah ada. Nah, untuk yang hitung, salah satunya itu ada single plan. Nah, untuk atribut baku, salah satunya itu ada mil STD 105. Mil STD itu singkatannya military standard. Nah, untuk variabel yang hitung, itu salah satunya ada KNM method. Kemudian variabel yang sudah dibakukan caranya itu ada mil STD 414 dari military ya, Amerika Military Standard. Nah, meskipun banyak metodenya, tapi intinya decision variable keputusan dari acceptance sampling itu intinya ada dua, yang dinotasikan dengan huruf N kecil dan C, di mana N kecil itu adalah jumlah sampel yang akan kita ambil dari lot atau dari populasi, dan C itu kriteria penerimaan dari lot. Berapa sih jumlah defect yang bisa kita
tolerir ya, atau kita toleransi. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti setiap membahas rencana-rencana ini, coba kaitkan dengan N dan C-nya ya. Fokusnya ke situ, N dan C. Nah, selain perencanaan-perencanaan ini, dalam sampling kita harus melakukan pengambilan secara random. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami konsep lot formation. Kenapa? Karena bagaimana sebuah lot terbentuk akan mempengaruhi efektivitas dari rencana acceptance sampling. Nah, di bawah ini adalah sejumlah pertimbangannya yang harus kita pertimbangkan terkait lot yang perlu diperhatikan. Nah, ada 3, ada homogeneous, ada larger lot, dan ada conformity. Kita bahas satu persatu, di mana homogeneous itu adalah sebagai berikut. Unit dalam satu lot harus diproduksi oleh komponen produksi yang sama. Komponen produksi itu maksudnya ada mesin, operator, material, dan waktu yang sama. Kenapa? Karena kita sebaiknya tidak bercampur agar bisa ditelusuri root cause-nya. Jadi kalau misalnya tidak bercampur, gampang nih, ada satu lot rusak, ya dicek aja. Mesinnya yang mana, operatornya siapa, materialnya siapa, waktunya shift pagi atau shift malam. Oh ternyata shift malam, jangan-jangan kelelahan operatornya, misalnya seperti itu. Atau ada penyusutan suhu karena dingin malam, nah bisa seperti itu nanti analisisnya. Kalau bercampur, susah menganalisisnya. Nah kemudian larger lot, biasanya lot yang lebih besar itu lebih ekonomis dibandingkan dengan lot yang kecil untuk dilakukan inspeksi. Yang ketiga adalah conformity, di mana packaging harus diperhatikan untuk memudahkan handling, meminimasi risiko kerusakan, dan memudahkan kegiatan pengambilan sampel dan inspeksi. Nah ini jadi menarik ya, bahwa packaging tidak hanya untuk customer saja, customer dalam artian end customer, tapi bisa juga customer untuk proses produksi selanjutnya atau customer untuk perusahaan selanjutnya. Seperti itu. Nah, selain konsep lot formation, harus diketahui juga mengenai konsep random sampling, di mana unit yang diambil sebagai sampel lalu diperiksa, itu haruslah dipilih secara random agar sampel tersebut merupakan representatif dari semua unit di dalam lot. Jika tidak dilakukan random sampling, maka akan terjadi bias. Misalkan, supplier tahu bahwa pemeriksa hanya menginspeksi bagian atas dari lot. Agar lot tersebut diterima, supplier akan menyimpan unit yang baik di bagian atas dan unit yang kurang baik di bagian bawah. Ya, makanya untuk menghindari bias tersebut kita harus melakukan random sampling. Nah, ini mirip kayak tukang buah yang tidak jujur ya. Atau tukang apalah. Buah-buah yang bagusnya disimpan di atas, yang jelek-jeleknya itu di bawah. Nah, harusnya ya di random aja biar customer tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Karena kejujuran adalah keberkahan. Cilah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai stratifying lots. Di mana misalnya kita mendapatkan lot dalam satu kotak ini, kita dibagi menjadi layer-layer. Dalam kasus ini adalah 3 layer. Layer pertama itu adalah stratum 1, stratum 2, dan stratum 3. Ada 3 layer, dikasih namanya seperti itu. Kemudian di setiap layernya kita akan potong-potong untuk mendapatkan kotak-kotak seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong ini, kubus-kubus seperti ini, gitu ya, akan memudahkan kita untuk melakukan pengambilan sampel secara random. Nah, misalnya kita ngambil dulu yang sebelah sini, kubus 1, kemudian ngambil sebelah sini, ambil sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan seterusnya. Termasuk ke bagian yang dalamnya juga ya, harus random.
Nah, tapi perlu diingat, stratifying lots ini digunakan jika tidak ada metode random sampling yang dapat memanfaatkan random number generator yang dipadu-padankan dengan nomor serial atau kode unit. Nah, idealnya memang angka randomnya di-generate oleh komputer. Misalnya, sampel 1, serial number nomor 2, selanjutnya serial nomor 7, nomor 9, nomor 11, nomor 20. Nah, memang harusnya randomnya di-generate oleh komputer. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan stratifying lots. Nah, mungkin sekian saja untuk episode kali ini. Apa yang bisa kita bungkus bahwa terdapat sejumlah kelebihan dan kekurangan dari acceptance sampling. Untuk mengatasi kekurangannya, kita harus pahami konsep kesalahan alfa, kesalahan beta, perencanaan acceptance sampling, random sampling, dan konsep stratifying lots. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.